Di sini anggrek, di sana anggrek, di mana-mana kok ada anggrek. Oh ye, di sini anggrek, di sana anggrek, di mana-mana kok ada anggrek. Enggak, Pak Romadi. Bu Astuti, Iya. ini kok bunga-bunganya indah sekali ya? Iya, ini Ini jenis namanya bunga apa? Vanda. Vanda. Iya. Jenis Ini bunga Vanda. ini yang kalau sudah berbunga sampai 3 bulan, Pak. 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan masih bisa. Oh, Itu gitu. yang sebelah itu, yang kuning itu sudah hampir 3 bulan itu yang saya taruh di sana itu. Oh, itu sudah sampai hampir 3 bulan? 3 bulan ya. Iya. Jadi 3 bulan masih sangat luar biasa. Oh, gitu ya. Dan Vanda ini maskotnya anggrek. Oh, Iya. gitu. Jadi Vanda ini maskotnya anggrek. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya ini usianya udah berapa bulan? Oh, Tahun. ini kalau sudah dewasa Vanda itu 3 tahun, Pak. Oh, 3 tahun. Iya. Oh, 3 tahun. 3 tahun baru bisa berbunga. Hmm, Dua tahun kalau yang bagus. 2 tahun Iya. yang bagus. Ini Kalau- padahal tidak bawa pakai tanah loh Iya. medianya. Vanda itu anggrek yang mengambil unsur hara. Oh. Jadi memang cara tanamnya seperti ini digantung. Oh, ya, Jadi ini. mereka makannya dari akar. Makanya dari akar ini. Ya, makanya anggrek itu sangat bagus ditempatkan di tempat yang udaranya bebas. Oh, gitu. Ya, dia akan tumbuh subur seperti ini. Hmm. Ya, jadi hanya disemprot saja, semprot vitamin dan air saja sudah akan. Ini sudah jadi istilahnya kalau orang tani, kalau yang sudah gini namanya sudah gemuk-gemuk ini sudah jadi. Oh, gitu. Ini tinggal menunggu panen saja. Besok Oh, mulai ya. spike-nya keluar, kenop, baru kita panen. Baik. Iya. Teman-temanku komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, kita bincang lagi dengan Bu Astuti terkait dengan bunga Vanda. Ini salah satu sumber belajar, sumber literasi sains yang sebenarnya ini akan sangat bermanfaat untuk generasi TK dan juga SD, generasi SD ya. SMP Jadi ya. SMP karena juga masuk juga hubungannya ini dengan untuk biologi. pembelajaran biologi Iya. sangat bagus sehingga Iya. posisi ini sebenarnya akan bisa sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana mereka kita latih untuk mencintai lingkungan, sadar lingkungan, karena lingkungan itu menjadi salah satu bagian penting. Kalau kita ingat lagunya Ebit GAD, bagaimana kita mengenang, melihat dan mencintai lingkungan itu menjadi sangat penting. Maka bersahabatlah dengan lingkungan, karena lingkungan itu akan selalu menjadi sahabat dan teman kita yang tidak akan pernah marah, dan ini selalu menjadi sahabat kita yang selalu memberi dan Iya, berbagi. betul. Baik itu oksigen maupun unsur hara yang Iya. diambil dari akar-akar ini bisa menumbuhkan. Nah, Iya. teman-teman yang hebat dan luar biasa, Bu Astuti sudah menyampaikan bahwa ini menjadi salah satu bagian penting media dari Vanda. Vanda ini ternyata tidak pakai tanah, tapi memang digantung seperti ini. Iya. Dan ini ambil makannya dari akar-akar ini. Iya, Nah, betul. inilah salah satu filosofi akar. Akar itu tuh posisinya kan filosofinya tidak selalu harus tampak, tapi memberikan support kehidupan. Dan ini posisi seperti ini tampak akarnya, tapi dia juga tidak menampakkan secara langsung, tapi dia memberikan support kehidupan untuk batangnya, daunnya, bunganya, dan akhirnya meluruh. Nah, sekarang kita akan bincang sama Bu Astuti ini selaku pengelola Taman Anggrek Penny. Ini Bu Astuti, sebenarnya apa tujuan dari Bu Astuti mengembangkan berbagai jenis tanaman ini? Iya, iya. Pertama tadi Iya. karena sudah suka dulu, Hobi. cinta dulu, hobi dulu. Yang kedua juga kemarin memberdayakan yang sudah ada. Iya. Lama-lama kecanduan, Iya. jadi tambah banyak. Yang ketiga terutama anggrek-anggrek di Indonesia itu kan sangat luar biasa. Ribuan jumlahnya. Ini merupakan salah satu bagian dari satu usaha kita untuk melestarikan, untuk penghijauan dan Ya. sebagainya. Jadi ada nilai manfaat yang sangat luar biasa di balik Gitu ya. kita memelihara anggrek itu. Luar biasa. Iya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, ternyata dalam dunia anggrek, dunia pertanaman lingkungan kita sangat bervarian. Kita bisa mengenal beribu-ribu tanaman, dan itu sudah menjadi salah satu kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan semua makhluknya di bumi untuk kemaslahatan dan nilai kebermanfaatan untuk manusia. Iya. Dan apa yang menjadi sumber literasi sains ini menjadi salah satu bagian yang kita bincangkan dalam topik ngobrol bareng Ratu Lisa bersama Bu Astuti, pengelola dan petani anggrek di Boyolali, teras Boyolali, Jawa Tengah. Ini menjadi sangat luar biasa. Ternyata dari sini bisa
berangkat dari hobi menimbulkan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk bisa dikembangkan wirausahanya. Dan ini menjadi salah satu nilai plus yang dikatakan Bu Astuti sebagai petani itu bukan nilai negatif, tapi petani anggrek pun bisa memberikan support nilai yang positif. Dan saya kira ini bisa ditiru oleh generasi-generasi muda yang mencintai bunga, mencintai tanaman-tanaman untuk bisa dikembangkan menjadi salah satu media pembelajaran juga media bisnis. Dan ini menjadi salah satu bagian penting sebenarnya. Kalau tadi kita lihat seperti bunga vanda, kemudian kita kembangkan dari media-media yang ini dendrobium. Ya, Dendrobium. Jadi dendrobium ini kita kembangkan juga ini bisa menjadi berbagai jenis tanaman yang bisa kita lihat. Ini aneka anggrek yang dikembangkan dengan media-media seperti ini ternyata sangat bermanfaat. Dan inilah sebenarnya kekuatan kita, bahwa kita bisa mengambil nilai kebermanfaatan dari alam kita, dan itu sementara akan menjadi salah satu bagian upaya kita untuk mengembangkan ide kreatif, imajinasi kita, dan akhirnya itu akan senantiasa memberikan satu keuntungan buat kita sebagai media pembelajaran, sebagai penghasil oksigen, dan akhirnya juga bisa menghasilkan keuntungan. Saya kira itu menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik buat kita, dan ini anggrek-anggrek di Taman Anggrek Penny ini saya kira bisa menjadi sumber literasi bagi masyarakat dan juga untuk peserta didik di TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Saya kira akan sangat terbuka, dan inilah komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Saya kira akan senantiasa mencintai lingkungan, dan cintailah lingkungan, jadikan lingkungan sebagai sahabat dan kekuatan kita untuk senantiasa bisa berbagi dan memelihara seluruh alam semesta. Kembalinya kita akan menjadi salah satu bagian penting untuk kita tetap bersinar selamanya, seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Sekali lagi, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Bersama Bu Astuti di Teras Boyolali, Jawa Tengah, kita kembangkan anggrek yang penny luar biasa.